Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU.
Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala IKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala IKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UEKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala UIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat UIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala UIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan Wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini.
Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN.
yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala IKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala IKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UEKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala UIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat UIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala UIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan Wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan,
tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya.
dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusarimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UEKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan wakilnya itu
itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono
dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN. Yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UEKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai
Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya kepala otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo
yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN. Yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusarimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN.
Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau, dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan
manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN. Yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu, sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu, sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UEKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut.
Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya kepala otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan
IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu, sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu, sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UEKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi
melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya kepala otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau, dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil
Pak Menteri PUPR dan Pak Wamenan TR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UEKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan
dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya kepala otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR
Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen NTR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu, sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu, sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran
beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya kepala otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau, dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki
sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu, sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu, sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini,
Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya kepala otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas
pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
atau UIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala UIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat UIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala UIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN
dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini.
Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala UIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan Wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit
keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN. Yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN.
Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala UIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN.
dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini.
Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala UIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat UIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala UIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit
keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini.
Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala UIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit
keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu, sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu, sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN.
Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala UIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN
dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini.
Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala UIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan Wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit
keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN. Yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN.
Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala UIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas
IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN. Yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya.
Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala UIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan Wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga
menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu, sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual,
disewa ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan Wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas
IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi.
Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UEKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala UIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan Wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN.
Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya, Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban
tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala OIKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di OIKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak
Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya, Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih
jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini, permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala OIKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di OIKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UEKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan Wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design.
di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya, Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu. Dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU.
Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala OIKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di OIKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala UIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni
sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya, Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah.
Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di OIKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini, permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala OIKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di OIKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono
Sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu. Dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus.
Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UEKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala UIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni.
Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya, Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut.
Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusarimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UEKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala UIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024.
Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya, Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai
dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusarimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UEKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024.
Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN.
di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusarimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UEKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala UIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur.
Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU.
Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UEKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala UIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan Wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini.
Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN.
yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusarimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala IKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala IKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UEKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala UIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat UIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala UIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan Wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan,
tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya.
dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UEKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya
Kalau otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN
yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN. Yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusarimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu, sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu, sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UEKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai
Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya kepala otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo
yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UEKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN.
Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan
manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN. Yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusarimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu, sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu, sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UEKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni
Sebab menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya kepala otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula ya
yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang.
Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya kepala otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar
dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu, sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu, sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UEKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat.
Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya kepala otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau, dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN
sebagai wakil otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen NTR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran
beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya kepala otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki
sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu, sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu, sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UEKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini,
Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya kepala otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas
pengabdian beliau-beliau, dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN, dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap, tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya, dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
atau UIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala UIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat UIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala UIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN
dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini.
Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala UIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan Wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit
keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu, sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu, sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN.
Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala UIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas
IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya.
Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala UIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan Wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga
menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu, sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual,
disewa ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala UIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan Wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku
Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu. Dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi.
Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UEKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala UIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN.
Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya, Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban
tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala OIKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di OIKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala UIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak
Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya, Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN. Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini.
Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala IKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala UIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat UIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala UIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya kepala otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR
Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya, Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu, sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN.
Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala OIKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di OIKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala UIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi.
Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya, Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya.
Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini, permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala OIKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di OIKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu, sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UEKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan Wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli
untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya, Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah.
Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di OIKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala OIKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di OIKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala UIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono
Sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu. Dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus.
Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UEKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala UIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat UIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan Wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni.
Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya, Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut.
Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusarimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UEKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala UIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya kepala otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024.
Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN.
di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UEKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala UIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur.
Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU.
Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusarimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala IKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala IKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UEKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala UIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat UIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala UIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan Wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini.
Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN.
yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusarimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala IKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala IKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UEKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala UIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan,
tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya.
dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UEKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya
kepala otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN
yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN. Yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu, sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu, sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UEKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai
Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya kepala otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo,
yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN. Yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu, sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu, sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UEKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN.
Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya kepala otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, yang terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan
manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN. Yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni
Sebab menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya kepala otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula ya
yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UEKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang.
Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya kepala otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau, dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar
dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat.
Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya kepala otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN
sebagai wakil otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamenan TR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan.
Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN
dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UEKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru.
Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya kepala otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau, dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri
PUPR, Pak Basuki, sebagai PLT Kepala Otorita IKN, dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN, sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya, dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UEKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini,
Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas
pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
atau UIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala UIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya kepala otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN
dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini.
Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala UIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat UIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala UIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit
keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN. Yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN.
Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala UIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan Wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas
IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya.
Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala UIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga
menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu, sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual,
disewa ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala UIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat OIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala OIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan Wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku
Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program ini akan sesuai dengan urban design dan hasil sayembara dengan konsep negara Nusa Rimba. Selain status tanah, pihaknya akan membantu menyiapkan embrio pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini. Yang pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi.
Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala UIKN ini. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau UIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala UIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Saat ditemui awak media pada Senin 3 Juni 2024 hari ini, Hasto mengatakan mundurnya kedua pejabat UIKN tersebut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai serba terburu-buru. Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Doni lantaran beban kerja yang begitu besar imbas perencanaan yang tidak matang dari pemerintahan. Hasto mengatakan masa pemerintahan Jokowi ini dinilai selalu melupakan aspek-aspek kematangan dalam suatu perencanaan di tengah keinginan semua berjalan cepat. Pihaknya juga menyinggung terkait status tanah dengan hukum-hukum adat yang perlu dikoordinasikan terlebih dahulu secara matang. Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang. Hasto menegaskan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 5, PDIP juga mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat tersebut. Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Doni, sebab menjelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang rencananya bakal digelar di IKN. Kabar mundurnya Bambang Susantono ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Pratikno mengatakan selain Bambang Susantono, Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala UIKN ini juga menyatakan mundur dari jabatannya. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Pihak Istana Negara menyampaikan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN yakni Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Juni 2024. Dikatakan olehnya bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Doni. Pratikno mengatakan Jokowi telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni. Ia mengatakan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemberhentian keduanya sudah diterbitkan dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian Bambang dan juga Doni. Atas mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi juga telah menugaskan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Mensesnek Pratikno mengatakan pengangkatan Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai dengan urban design, di mana fokusnya program IKN adalah terkait pertanahan dan investasi. Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN.
Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya, Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo, yakni sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Adapun tugas tersebut kini diduduki Basuki lantaran Kepala dan Wakil OIKN yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Tak hanya Bambang yang mundur, namun Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu juga mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Menteri atau Wamen ATR BPN, yakni Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala OIKN. Setelah mendapat tugas tersebut, Basuki dan Raja Juli akan segera memutuskan status tanah di IKN, yakni apakah akan dijual atau disewakan ataukah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Menteri PUPR tersebut juga menuturkan masalah tanah dan investasi menjadi salah satu fokus untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN. Hal ini pula yang menjadi alasan Presiden Jokowi menunjuk Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, di mana diketahui Raja Juli juga merupakan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tersebut. Basuki mengatakan pemutusan status tanah dikatakan olehnya akan membuat para investor tidak ragu menanamkan investasi di ibu kota baru tersebut. Pihaknya menyampaikan percepatan pelaksanaan program